balik lagi di Rama Radar Malang Podcast. Senang sekali saya Fajar Andre Setiawan bisa kembali menyapa penonton semua karena hari ini masih dalam momen yang spesial rangkaian Radar Malang Award 2025. Dan tentu saja masih banyak sekali stok narasumber saya yang menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semua. Dan tentu saja narasumber saya yang akan ngobrol dengan saya hari ini akan menerima penghargaan dalam Malam Puncak Penganugerahan Radar Malang Award 2025 pada 26 November nanti. Dan narasumber hari ini adalah seorang lawyer yang cukup populer di Malang Raya dan ada tagline yang bisa mengarahkan pada satu sosok ini, yaitu lawyer peduli wong cilik. Jadi itu. Oke, langsung saja saya kenalkan Bapak Dr. Solehudin SHMH. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Fajar. Oke, jadi tadi Pak, lawyer yang peduli wong cilik. Gitu. Iya. Mungkin ini ya tentu saja orang bisa membayangkan gitu. Ya. Mungkin keberpihakan Bapak, dedikasi untuk bisa mengawal, mendampingi kasus-kasus yang menjerat orang-orang kecil gitu. Ya. Dan teman-teman Radar Malang Podcast, Pak Solehudin ini baru saja juga dari Batu ya, mendampingi 45 kakak warga di sana yang sedang bersengketa lahannya gitu. Mungkin itu dulu Pak, dimulai dari situ. Ceritanya tadi seperti apa? Ya, kalau saya memang sebelum jadi lawyer profesional itu memang lahir di lembaga konsultasi bantuan hukum Universitas Widyagama Malang pada awalnya, sehingga sangat paham gitu bagaimana orang yang tidak mampu itu membutuhkan bantuan hukum, sehingga bantuan hukum itu diberikan kepada orang yang tidak mampu agar supaya dia mendapatkan keadilan di sisi hukum, gitu lah. Karena kadang-kadang terpinggirkan. Yang kedua, lahirnya saya juga selain lahir di komunitas lembaga konsultasi bantuan hukum, juga banyak yang saya lakukan kepada masyarakat yang betul-betul tidak mampu gitu. Kalau tidak mampu, memang saya tidak menarik gitu kan, tidak menarik berapa yang harus kita berikan, tetapi bagaimana saya memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa bukan karena dia tidak mampu, tidak mempunyai uang, dia tidak diperlakukan adil. Termasuk yang tadi disinggung, baru saja saya menunda konstatering yang bagian yang tidak terpisahkan daripada eksekusi karena adanya sengketa antara warga masyarakat dengan 45 warga Tulungrejo. Itu 45 sekarang ini menjadi beranak gitu. Di 45 ini rumah ini sekarang menjadi 310 orang yang menempati di situ. Yang menempati di sana. Di sana itu. Makanya saya peduli terhadap masalah itu. Saya mengatakan kepada pihak pengadilan, tolong ini ditunda atau dibatalkan saya. Karena masyarakat menolak karena ada sebagian yang harus dia sudah membayar dari 45 itu yang nominal 3 miliar sudah ada pembayar sekitar kurang lebih 620 juta. 620 juta. Ya, kurang lebih itu. Sehingga saya beranggapan bahwa masyarakat yang tidak mampu itu perlu kehadiran seorang lawyer, terutama lawyer-lawyer yang notabene punya kepedulian. Saya sekarang menjadi ketua lembaga bantuan hukum Universitas Widyagama Malang, ketua lembaga konsultasi bantuan hukum Universitas Widyagama Malang, dan juga saya menjadi ketua dewan pembina Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia, LBHMI itu kebetulan ketuanya, sehingga banyak perkara-perkara yang
yang masuk di LBHMI itu yang tidak ditarik biaya gitu. Banyak kita juga memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat, termasuk saya sebagai ketua maupun sebagai pembina kadang-kadang masuk ke LP gitu. Kita ke masyarakat gitu. Ya paling banyak kan orang ketika bicara masalah hukum itu yang paling banyak terkait dengan konsultasi biasanya. Dia mempunyai masalah tapi tidak punya ruang untuk siapa sih yang bisa memberikan advice yang benar gitu. Okay. Karena apa? Karena advice itu termasuk yang paling penting kalau menurut saya ketika orang masuk kepada ranah hukum. Karena kadang-kadang kan meskipun sekarang ada AI, ada ChatGPT gitu kan, mereka tidak puas juga gitu loh. Harus ada orang yang mempunyai kemampuan, punya knowledge gitu terkait dengan masalah-masalah hukum. Makanya saya itu alhamdulillah sampai sekarang tetap konsisten untuk membela wong cilik katanya, tanpa meniadakan yang kaya-kaya gitu. Seperti saya juga termasuk di tim lawyer ya, bahkan jubirnya tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Itu saya termasuk itu. Bahkan kalau wawancara biasanya saya yang paling banyak gitu. Itu salah satu bentuk kepedulian saya kepada masyarakat gitu kan. Termasuk juga Arema yang melakukan melakukan pelemparan terhadap kantor Arema itu saya juga yang karena dia tidak mampu juga gitu secara finansial. Meskipun di dalam konteks hukum ada dua. Ada orang tidak mampu secara finansial, orang tidak mampu di bidang hukum gitu. Tetapi kita kedua-duanya itu harus kolaborasi. Bagaimana supaya ini sama-sama dapat gitu kan. Maka harus ada subsidi silang gitu biasanya. Kita juga menerima secara profesional. Kalau orang kaya memang harus bayar honor gitu. Kenapa? Karena lawyer itu tidak digaji oleh pemerintah gitu. Dia mencari sendiri untuk mendapatkan honor dari klien bukan dari negara. Ya. Oke, Pak Solehudin. Hijrah dari Madura. Saya hijrah dari Madura. Ke Malang tahun 1989. Jauh sebelum saya lahir. Kemudian sudah 29 tahun menjadi lawyer. Iya. Itu kan waktu yang nggak singkat. Iya. Dan kebanyakan lawyer biasanya naik kelasnya adalah naik kelas di tingkat permasalahan yang dihadapi, kemudian segmentasi kliennya begitu. Sehingga ketika sudah semakin senior, semakin tidak ada klien-klien yang dari kelas bawah, dari masyarakat cilik itu. Kenapa Pak Solehudin itu konsisten untuk bisa mendampingi masyarakat cilik? Terus saya berprinsip gini, ketika kita membela wong cilik itu, maka ada doa-doa dari wong cilik itu untuk saya itu lebih tinggi, gitu. Makanya kasus saya itu banyak gitu. Sekarang ini ada tambang. Sekarang kalau Selasa dan Rabu itu di Brau, di Kaltim saya. Sidang di sana di Brau, di Kaltim gitu. Maka alhamdulillah ada 2 kasus besar gitu. Menang juga itu satu kasus dengan Bupati Brau. Bupati harus membayar ganti rugi sebesar 6 miliar. Dan ini sudah kita ngajukan eksekusi, alhamdulillah sudah selesai. Baru ada dengan waris yang juga besar yang ada di mana-mana, termasuk hotel itu macam-macam. Itu juga menang juga barusan di Mahkamah Agung. Gitu. Oke, menarik menonton Rama Podcast karena ada doa dari wong cilik ketika berhasil Pak Solehudin mendampingi. Dari kasus-kasusnya. Itu kepercayaan saya banget gitu. Itu kalau misalkan saya lihat record perjalanan hidupnya, Pak Solehudin kan juga datang dari keluarga yang cukup agamis dari pondok pesantren. Nah, sejauh apa nilai-nilai agama itu bisa ada dalam profesi gitu, ini? Memang saya mulai kecil SMP, SMA itu ada di pondok pesantren yang tradisional banget gitu. Disitulah saya belajar tentang agama, belajar tentang kemanusiaan gitu kan.
bahwa di balik kita menolong orang, maka disitulah doa-doa orang yang teraniaya itu akan memberikan motivasi, memberikan rezeki dari lewat orang lain gitu. Dan ini yang sekarang saya praktekkan itu ternyata tanaman dari pondok itu betul-betul terjadi sekarang. Jadi ketika saya memperjuangkan 45 ini kan, saya ada kasus yang besar yang menang di Brau gitu. Jadi ketika saya tatak dulu itu, saya membela tragedi Kanjuruhan, saya memenangkan kasus sengketa saham di Jakarta gitu. Artinya bahwa kalau di dalam Islam itu kan antara duniawi dan ukhrawi itu harus seimbang. Harus seimbang. Tidak boleh kita itu mengedepankan keduniawian saja dan tidak boleh kita mengedepankan ukhrawi saja. Maka saya katakan al-insan bitafkir wallahu bitakdir gitu kan. Manusia itu kan hanya berusaha saja gitu kan. Berusaha, nanti Allah juga menentukan. Tapi jangan lupa bahwa di balik hidup kita ini ada yang namanya tolong menolong itu. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi ketika kita menolong orang, maka doa orang-orang yang ditolong itu mempunyai kekuatan yang besar. Artinya orang yang terdolimi itu adalah doanya makbul. Nah itu, dari itulah saya mencoba untuk mengkolaborasikan itu dalam kehidupan saya. Ya, tabur tua ya. Tabur, kemudian tabur tua, tuainya bisa di mana-mana. Di mana-mana. Iya. Oke. Kemudian ini Pak Solehudin, saya punya beberapa teman-teman lawyer yang masih muda-muda gitu. Nah, mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa saya menghindari kasus-kasus tertentu, misalnya untuk kasus-kasus perceraian begitu yang biasanya ya tidak banyak lah, tidak banyak dalam hal pemasukan begitu. Nah, ada cerita yang cukup berkesan ketika Pak Solehudin menceritakan bahwa pernah mendampingi seorang istri korban KDRT yang kemudian sampai mendampingi proses perceraiannya, akhirnya berhasil di sana. Nah, itu kan cerita yang cukup luar biasa juga. Sampai jadi ini pas sama-sama tua gitu. Maka saya itu sama-sama tua, umurnya sudah di atas 60 gitu. Itu salah satu dari klien saya itu ya akhirnya minta cerai karena tidak kuat terhadap perlakuan dari seorang suami. Dan dia mau dibunuh gitu sampai keluar dari rumahnya. Sehingga saya itu tertantang juga gitu lah. Ada orang memperlakukan seorang ibu gitu kan. Karena saya kan anak tunggal gitu kan. Saya lebih dekat pada ibu. Tertantang juga ketika seorang ibu diperlakukan tidak baik itu oleh siapapun gitu. Maka pada waktu itu kita dampingi, terus alhamdulillah semuanya selesai, baik dalam aspek dia ketika sudah ada putusan sampai kita ajak untuk berbuka bersama sampai nangis. Saat itu berarti momennya pas Ramadan pas juga? Ramadan, ya, pada waktu putusan. Putusan, akhirnya yang nangis ya luapan karena sudah terbebas dari perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Gitu. Pak, saya pengen tahu lebih dalam terkait background keluarga dan seperti apa support dari keluarga ketika Pak Solehudin itu punya nilai yang dipegang kuat begitu. Peduli dengan orang-orang kecil, kemudian dalam menjalankan profesi ini juga nilai-nilai agama tetap dipegang kuat begitu. Bapak saya guru SD. Guru SD almarhum yang meninggal 2018. Dan ibu saya sebenarnya ya golongan santri gitu. Ibu saya ini kalau keturunan tarik ke atas itu banyak kiai gitu loh, keturunan kiai. Dan saya lahir di pulau terpencil, di Pulau Mandangin, satu-satunya pulau di Sampang gitu. Dan itulah menurut saya untuk sementara ini pulau itu orang yang paling banyak penghafal Quran seluruh Indonesia menurut saya. Paling banyak gitu. Karena
di sana itu ada kalau apa ada kebiasaan yang bagus. Ya kalau kamu ingin selamat akhirat ya kamu mondok gitu. Jadi orang sana itu umum itu tidak terlalu dihiraukan, tapi kalau mondok wajib gitu. Sampai orang nggak mampu pun harus dipondokkan anak. Iya. Ah, nilai itulah yang dari ibu itu yang saya tertanam gitu. Ibu selalu mengatakan jaga kejujuranmu tuh, meskipun kamu ada di mana. Jangan sampai kamu tidak jujur. Tuh selalu ibu masih hidup itu selalu itu yang ditanamkan. Sehingga sampai detik ini juga itu terngiang-ngiang terus gitu. Yang kedua, ibu ini kan racangan gitu kan. Racangan gitu. Meskipun dia kurang dia selalu membantu orang. Bantu terutama saudara-saudara itu sampai dipondokkan gitu. Itu ibu saya itu sampai adik-adiknya sampai kawin gitu. Jadi malah tidak mengurus dirinya gitu. Ibu itu. Itulah yang menyebabkan saya itu sampai detik ini itu ya berdoa lah istilahnya ya untuk bapak ibu karena sudah meninggal. Ya minimal ya ada 7 surat saya baca itu untuk bapak ibu sampai detik ini setiap hari. Iya. Setiap hari. Karena saya itu merasa berdosa juga tidak bisa menyenangkan ibu. Karena ibu itu meninggal ketika saya semester 3 tahun 90. Tahun 90, berarti masih S1 waktu masih itu? S1, masih semester 3 saya pada waktu itu meninggal ibu itu. Makanya perjalanan hidup itu selalu diwarnai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh ibu. Kalau bapak ini kan orang disiplin karena guru gitu. Iya. Karena guru itu ya pasal pokoknya kamu itu ya harus belajar gitu kan. Sementara pada saat itu antara pondok dan umum itu harus imbang. Dan itu pun saya lari karena ibu tuh membatasi dulu. Kamu kuliah nggak boleh keluar Madura gitu. Sehingga saya daftar sendiri ke Widagama pada waktu itu gitu kan. Jadi akhirnya setelah saya kuliah baru ibu diberitahu. Oh gitu, iya. Oke, jadi itu penonton Rama Podcast, saya selalu percaya bahwa ada orang-orang yang baik, yang tulus. Ya. Tentu ada orang-orang yang lebih hebat di balik itu semua. Makanya saya tadi tanya, seperti apa support dari orang tua? Makanya tadi terjawab gitu, luar biasa didikan dari orang tua, bapak, ibu, nilai-nilainya itu yang selalu dipegang. Dan makanya saya ketika baca cerita Pak Solehudin waktu awal-awal jadi lawyer, kemudian dapat bayaran kacang, banyak. dan lain sebagainya, pisang gitu, itu kan luar biasa begitu. Tetapi Pak Solehudin tetap konsisten di bidang ini, punya keyakinan di profesi ini bisa membantu banyak orang. Gitu. Itu terpikirnya sejak kapan jadi lawyer, Pak? Jadi ketika itu saya ini kan rumahnya bapak itu kan di Camplong gitu, di Camplong di Madura, namanya Camplong, kecamatan Camplong itu, kan dekat dengan polisi, di kantor polisi gitu. Kantor polisi. Kalau dulu kan cita-cita pada waktu SD itu kan jadi guru kayak bapak gitu kan. Pasti dilihat bapaknya dulu. Ketika SMA sering di sana, terus lihat orang masuk ke polisian tidak mendampingi, kadang-kadang ada kekerasan di situ. Itu akhirnya saya berpikir loh, ini kalau orang seperti itu terus nggak ada orang, ini kan sangat sakit gitu. Meskipun dia salah itu, tapi tidak boleh diperlakukan kasar gitu kan. Karena bagaimanapun juga orang tidak ada yang sempurna gitu loh. Mesti ada kelemahan-kelemahan di satu sisi gitu kan. Sejak itulah saya berkomitmen ya saya ini harus membantu kayak gitu orang-orang yang
yang tidak didampingi seorang pengacara gitu. Sejak itu makanya saya ambil fakultas hukum itu. Oh, berarti secara sadar ambil fakultas hukum tuh karena melihat Melihat itu fenomena itu tadi. gitu. Dan ada keinginan untuk bisa membantu banyak orang itu melalui kayak ini. gitu. Karena kebanyakan kalau orang-orang yang miskin itu yang diperlakukan kayak gitu. Iya. Itu sehingga saya mengatakan ini kan harus nggak boleh dibiarin gitu. Semacam itu. Iya. Makanya kan sampai detik ini ya kalau memang orang tidak mampu sama sekali ya kita akan bela. Karena saya bisa lewat di LKBH Universitas Widyagama Malang karena saya menjadi ketua. Sekarang jadi ketua ada LKBH MHIM karena saya menjadi ketua Dewan Pembina. Kalau nggak mampu masuk. Tapi kalau secara profesional itu di kantor saya gitulah, di kantor advokat. Oke, teman-teman Rama Podcast tampaknya memang tidak lengkap gitu. Misalkan kita menyebut Pak Solehudin ini hanya seorang lawyer saja, karena beliau juga menjadi dosen S1, S2, bahkan S3. Ya. Karena beliau sudah menyandang gelar doktor sejak 2012 di Universitas Brawijaya. Nah, ini dua profesi yang berbeda. Ketika menjalankan profesi sebagai lawyer, kemudian profesi sebagai akademisi, sebagai dosen, yang paling mencolok perbedaannya, Pak? Karena profesi lawyer ini kan di bidang hukum saya kan. Saya ngajar di Fakultas Hukum. Sebenarnya ini malah menjadi kekuatan besar. Malah ini saya lengkap gitu. Lengkap ya? Lengkap. Artinya ketika kita bicara masalah hukum, kalau dosen kan harus banyak baca. Banyak baca. Harus banyak teori kita, penguasaan terhadap teori itu kan lebih matang saya kira daripada hanya dia sebagai lawyer saja. Gitu. Sehingga ketika yang menjadi persoalan justru bukan karena keilmuannya, cara mengatur waktu gitu. Cara mengatur waktu itu manajemen waktu itu yang sangat karena sekarang ini alhamdulillah karena sudah bisa online hibrid umpama ya, itu bisa sekarang gitu. Karena saya juga ngajar magister hukum kesehatan. Oh iya. Terus ya di S1 ada gitu. Berarti kalau S1-nya di Widyagama, ya. S2-nya di UB? Di Widyagama, S3-nya di UB. S3-nya di UB. Ya. Yang di Semarang, Pak? Itu kan ada kerjasama dengan Widyagama itu, yang S3 itu. Iya, S3. S3. Berarti S1, S2-nya di Widyagama. Widyagama. Oke. Apa pengalaman yang mungkin pengalaman menjadi dosen gitu, yang tidak mungkin didapatkan ketika menjadi lawyer, Pak? Dosen itu menurut saya itu ya profesi yang mulia juga gitu. Bahkan kalau menurut saya karena kalau lawyer juga sebenarnya kalau dijalankan secara benar itu termasuk profesi yang mulia, officium nobile, profesi yang terhormat, yang mulia. Dosen pun juga sebenarnya itu termasuk profesi yang mulia. Kenapa? Kalau kita berbicara masalah finansial sebagai dosen itu nggak mendapatkan gitu loh. Itu artinya ya cukup gitu. Yang membedakan apa? Kalau di dosen itu kan mahasiswa kan selalu berubah setiap tahun. Setiap tahun kan ada penerimaan mahasiswa baru. Ini mungkin akhirnya kan jiwa itu seorang dosen, makanya orang dosen kadang-kadang awet gitu, awet enom gitu. Awet muda, iya. Awet muda gitu. Kenapa? Karena dia selalu berinteraksi dengan yang muda-muda. Betul. Gitu. Itu kebalikannya dengan lawyer. Kalau lawyer yang dihadapi orang bermasalah semua. Jadi kalau sudah datang sudah mencucu duluan, sudah betul, pusing, sudah ya kayak orang pasrah gitu. Tapi kalau mahasiswa datang dengan ide. Pak, ini saya mau kalau umpama bimbingan, ini pakai teori apa, sehingga dia itu secara psikis gitu kan kita ikut muda akhirnya gitu kan. Semangatnya gitu lah. Tapi kalau lawyer itu beda. Yang dihadapi orang yang punya masalah hukum. Kalau sudah masalah hukum kan nggak ada kebalnya orang, sudah pusing aja gitu loh. Ya, jangankan orang umpama karena saya menangani kasus yang
ya apa namanya anggota dewan dulu itu kan 14 orang saya nangani itu, mulai dari ketua. Jadi kan pusing semua dia gitu. Betul. Nah, kita itu biasanya kalau sudah, nah ini, kalau lawyer kita harus mempunyai frekuensi positif terus. Mengapa? Karena jangan sampai kita itu masuk ke ranahnya dia. Karena kita harus memberikan advice, harus memberikan solusi, gitu kan? Kan harus positif terus. Tapi kalau mahasiswa kan tidak, sebagai partner akhirnya gitu loh. Jadi ketika kita tidak positif umpama, itu nggak ada persoalan gitu loh. Tidak masuk, nggak tergerus gitu. Karena ini positif mahasiswa ini, karena ide-idenya. Saling narik gitu lah. Tapi kalau orang yang bermasalah kan negatif. Iya betul. Kan mintanya itu kan minta selamat semua kalau ke pengacara itu. Iya. Itu bedanya kalau ditanya bedanya. Tetapi kalau menurut saya, ya amal yang paling baik itu di dua profesi itu. Dua profesi itu ya. Yang satu adalah membantu, mengajarkannya. Iya, kita mempunyai ilmu, diamalkan, gitu kan. Diajarkan. Itu. Makanya apa? Utlubul ilma walau bisin katanya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina umpama. Itu kan ini sosok orang dosen, seorang ilmuwan. Tapi kalau pengacara lain lagi kalau pengacara gitu. Kalau pengacara umpama tolong menolonglah kamu. Ata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam hal kebaikan. Kan berarti kan ada sinergi yang positif, saling melengkapi. Sekarang pun juga di dunia pendidikan butuh praktisi. Iya. Saya merasa praktisi itu lebih punya ruang sekarang untuk berekspresi di dunia akademik gitu. Karena punya kekuatan lebih sih menurut saya. Iya, benar. Karena paham lapangan, kasusnya banyak sehingga materi-materi yang akan didiskusikan di kelas itu lebih konkret. Lebih konkret itu terjadi gitu. Lebih nuansanya lebih hidup biasanya. Lebih hidup ya. Karena biasanya mahasiswa itu selalu bertanya terkait dengan masalah praktek. Masalah praktis, betul. Ya apa Pak? Gitu. Prakteknya itu pasti gitu. Padahal kita tidak mengajari praktek gitu. Teorinya saja. Iya. Oke, Pak balik lagi ke profesi lawyer. Tadi kan sudah banyak tuh cerita-cerita ya, Pak Solehodin mendampingi orang-orang yang nggak punya gitu, nggak punya secara finansial ataupun nggak punya secara kekuatan pengetahuan hukum gitu. Nah, sekarang dari sekian ribu kasus yang sudah ditangani selama 29 tahun. Kasus yang paling besar, yang paling berkesan sehingga membuat bangga hingga detik ini, kasus apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau dalam konteks konteks lawyer itu kan bagaimana kita memenangkan perkara dengan cara benar ya. Dengan cara benar. Contoh dulu kan saya membebaskan tindak pidana korupsi Rumah Sakit Saiful Anwar. Itu bebas. Saya bangga banget gitu. Karena memang ini tanda petik dikriminalisasi. Ketika itu bebas betul-betul bangga, senang gitu. Bang Jatim juga di Mojokerto. Bebasnya di Mahkamah Agung semua. Jadi masalah hukumnya kan tentunya kan. Selama itu dijalankan dengan benar, itu bangga gitu loh. Artinya senang ketika kita sudah orang yang merasa benar minta keadilan. Kan beda kalau orang salah minta keadilan. Kalau orang benar minta keadilan dan tercapai keadilan itu kan bangga banget. Ya, luar biasa bangga. Luar biasa. Dan itu ya seumur-umur ya pasti ingat gitu loh. Karena merasa ditolong kan gitu. Semacam itu. Oke, Pak Solehodin, untuk closing. Ya. Dengan konsistensi memberikan ruang khusus untuk mendampingi masyarakat kecil yang sedang berhadapan dengan hukum gitu. Goals ke depan, sesuatu yang lebih besar yang pengen dicapai ke depan apa, Pak? Ya, kalau saya tetap mengkombinasikan antara memberi empati ya kepada masyarakat kecil dan juga
kita akan menangani kasus-kasus yang non profit gitu. Tetap kita akan melakukan itu sambil memberikan edukasi kepada lawyer-lawyer muda. Oh, okay. Artinya bahwa kejujuran itu hanya yang tahu pada dirinya, bukan orang lain. Kejujuran itu. Karena ke depan gitu loh, lawyer itu yang dipilih itu orang yang punya integriti, orang yang punya kejujuran itu, baru nulis pengetahuan. Mengapa saya ngata nulis di nomor 3? Karena sekarang orang pinter itu kalah dengan AI. Ya, betul. Kalah dengan ChatGPT. Betul. Kalau hanya pinter, banyak. Tapi kalau orang yang memegang teguh komitmen itu jarang. Maka saya ke depan kepada muda, pegang teguh kejujuran itu, pegang teguh integritasmu, dan jangan sekali-kali melanggar kode etik. Oke, itu teman-teman Rama Podcast yang bisa kami bagikan. Luar biasa sekali Pak Solehudin tadi punya harapan kebaikan-kebaikan ini bisa diwariskan ke lawyer muda gitu. Jadi itu tentu sayang sekali ya kita terbatas dengan waktu karena 29 tahun perjalanan menjadi lawyer tentu tidak bisa diringkas menjadi 30 menit obrolan saja, tetapi barangkali sedikit ini yang bisa kami obrolkan, tapi bisa menjadi sesuatu yang besar untuk pertimbangan-pertimbangan teman-teman Rama Podcast dalam mengambil kebijakan dan langkah ke depan. Jadi mungkin itu saja teman-teman, kita ketemu lagi di cerita-cerita inspiratif lainnya dari tokoh-tokoh berpengaruh di Malang Raya yang akan mendapat penghargaan di Radar Malang Award 2025 tanggal 26 November nanti. Jadi itu, selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore.